أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara NBA ya, ngobrol bareng Abah. Jadi kita insyaallah selama kurang lebih 5 hari gitu ya ke depan kita ngobrol berbincang tentang masalah-masalah keislaman, materi-materi keislaman dari akidah, dari ekonominya, dari fikih muamalah dan akhlak dan sebagainya. Insyaallah tafsir Al-Qur'an juga bisa. Insyaallah nanti kita semoga bisa istiqomah ke depannya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk malam hari ini insyaallah pembahasan kita tentang ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah yang terkadang banyak di antara kita umat kaum muslimin yang belum paham tentang ekonomi syariah. Ya, padahal ekonomi syariah itu memiliki banyak sekali manfaat, keuntungan yang terkadang selama ini mungkin kita belum paham. Ya, kita ngaku beragama Islam tapi tidak sedikit yang dalam prakteknya kita masih menggunakan cara dagangnya, kemudian akad-akad dan sebagainya mungkin belum sesuai dengan aturan syariat Islam. Makanya insyaallah nanti ke depan kita akan bahas, kita akan kupas lebih dalam tentang ekonomi syariah yang harapannya nanti pendapatan yang kita peroleh, misalkan sahabat sebagai seorang pedagang, tentunya bagaimana pendapatan itu merupakan pendapatan enggak cuman untung besar tapi lebih dari itu, yaitu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat sekalian, insyaallah pada malam ini telah hadir bersama kita ya sahabat dan sekaligus ustadz yang mungkin untuk di wilayah Majenang dan sekitarnya sudah tidak begitu asing ya. Beliau adalah pengusaha dan juga aktivis dakwah tentang ekonomi syariah, tergabung dalam pengusaha tanpa riba. Ya, nanti insyaallah pada malam ini kita akan ngobrol langsung bersama beliau, yaitu Ustadz Abu Hasna. Insyaallah tentang bahas ekonomi syariah. Ya, untuk mungkin awal ya silakan Ustadz untuk bisa memberikan pembukaan tentang apa itu ekonomi syariah tentunya, dan nanti insyaallah ke depan akan kita bahas apa-apa saja ya yang tentunya materi atau hal-hal yang sering kita jumpai ketika kita berinteraksi di masyarakat. Ya, mungkin tidak sistem kredit dan sebagainya, nanti insyaallah mungkin ke depan kita akan bahas lebih mendalam. Mungkin nanti secara singkatnya dulu Ustaz memberikan pembukaan dulu tentang ekonomi syariah, dan ke depannya insyaallah kita akan bahasnya kira-kira apa saja yang mungkin nanti oleh para sahabat ya yang ada di mana saja, karena ini live insyaallah banyak yang menyaksikan, dan semoga nanti dari yang disampaikan ada ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami persilakan untuk memaparkan materi tentang ekonomi syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan dan menjalankan Islam yang penuh rahmat, penuh berkah ini. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis talabul ilmi yang semoga ini adalah majelis yang bisa mendekatkan, mentakarubkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi tentang tema kita adalah tentang sistem ekonomi Islam ya. Tadi ekonomi syariah, kalau lebih lengkapnya lagi adalah sistem ekonomi Islam. Nah, ini kadang-kadang kita sering tidak paham ataupun tidak jeli ataupun tidak cermat dalam menghadapi segala sesuatu dalam kondisi saat ini. Misalkan seperti ini, kalau ada misalkan dokter ahli bedah saraf, dibolehkan ada ahli bedah paru. Nah, kita lihat ada ahli bedah THT. Nah, coba kita lihat lebih besar lagi. Kalau ada boleh negara kapitalis, kalau boleh ada negara komunis, kenapa tidak boleh ada negara Islam? Nah, begitu juga dalam hal sistem ekonomi Islam. Nah, ini sering kita yang tidak pernah jeli atau mempertanyakan kepada guru ustadz kita. Kalau boleh ada sistem ekonomi komunis, kalau boleh ada sistem ekonomi kapitalis, kenapa tidak boleh ada sistem ekonomi Islam? Bahkan dipelajari pun tidak ada. Nah, ini adalah sebuah ketidakadilan dalam tolabul ilmi, dalam ilmu. Kalau kita sekolah di jalur yang mungkin sudah formal dari SD, SMP, SMA, di SMA kita begitu banyak dikenalkan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis ya. Kita mengenal mungkin Stalin dan sebagainya. Di ekonomi kapitalis kita sangat mengenal namanya mungkin Adam Smith, David Ricardo atau Keynesian. Nah, ya, disitulah mengapa kita tidak dikenalkan dengan sistem ekonomi Islam. Akhirnya ketika tidak dikenalkan dengan sistem ekonomi Islam, umat Islam yang mayoritas hidup di tengah-tengah negeri kita, di negara Indonesia yang saat ini kisaran berjumlah 200 juta, ini tidak paham tentang sistem ekonomi Islam ya. Mereka lebih paham tentang sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi ribawi dan lain sebagainya. Begitu bahasanya, begitu mengelotoknya pemahaman pemikiran mereka tentang sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi ribawi. Nah, ini yang menjadikan umat Islam, kalau kita kembalikan sejarah, misalkan sejarah kita potong 45 ke sini, karena negeri Indonesia lahir, bahasa Jawanya lahir tahun 45, maka kita sudah dikenalkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini pendengar yang dirahmati Allah. Nah, disinilah kita tidak difahamkan. Mungkin ada namanya pemakjulan ilmu yang ya tentu saja ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena tahun 98 ke sini, kaum muslimin itu membahas tentang Islam itu ya hanya bab sholat, zakat, puasa, haji, zikir, pol gitu ya. Melebihi dari sana, ibarat pohon pohon bonsai. Pohon bonsai itu kan kalau tumbuh sedikit saja pasti dipotong. Begitu juga kaum muslimin. Ketika 98 ke sini, kalau dia melebihi ambang batas pelajaran-pelajaran seperti tadi, tayamum ya. Kalau kita bab taharah itu sampai hafal, mukhafafah, mukhaladoh, mutawasitoh, sampai ngelotok sampai saat ini gitu ya. Itu kebersihan tentang ibadah, zakat, zikir dan sebagainya. Itu saja. Melebihi itu
pasti kita akan dipotong. Tidak boleh melakukan kajian-kajian yang lebih dari itu. Kenapa? Ya seperti tadi, umat Islam cukup ya, dicukupkan untuk memahami hal seperti itu. Sehingga kaum muslimin termarginalkan, terkucilkan dengan pemahaman-pemahaman Islam yang sakofa-sakofa Islam itu luar biasa, begitu banyaknya. Ibarat puzzle-puzzle yang berserakan, kita cuman dikasih puzzle bagian 2 atau 3. Padahal puzzle-puzzle itu berserakan ada ratusan bahkan ribuan. Nah, kalau kita memahami sistem ekonomi Islam itu berisi tentang fikih-fikih muamalah ya. Juga tentang bagaimana metode menerapkan tentang sistem ekonomi Islam terhadap pemenuhan kebutuhan umat. Ya, jadi kalau bahasa sekarang yang kemarin mungkin saat ini lagi musim Corona gitu ya. Corona gitu ya. Ayam saja di lockdown ya, ayam ayam peternak gitu ya, di lockdown saja, dikasih makan, dikasih pur, dikasih ini sebagainya. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau bahasa teman saya itu usdek, usaha dewek gitu ya. Kalau nggak kuat ya usaha dewek ya udah puasa katanya ya. Ya mati di dalam syangkar katanya ya. Satu pilihan yang memang membuat si malakama. Nah, bagaimana Islam itu memenuhi kebutuhan rakyatnya? Itulah di situ Islam itu memenuhinya. Ya karena kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qur'an adalah solusi. Di dalam Al-Qur'an adalah sumber segala solusi dari apa permasalahan hidup kita. Ya, jadi Al-Qur'an didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan dirinya sendiri ya. Jadi datangnya Al-Qur'an itu menyelesaikan problem-problem manusia, bagaimana menyelesaikan problem gorizah tadayunnya, gorizah naunya. Nah, ini ya, gorizah bakonya dan sebagainya. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, saking maha sayang, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini mungkin anak-anak kelas 6 atau kelas 3 SMP, SMA itu ujian ya. Ujian itu oleh gurunya itu nggak bakalan dikasih kunci jawaban. Tapi saking maha rohim, maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dalam 99 Asmaul Husna itu, Allah memberikan solusi kepada manusia. Allah juga memberikan soal jawabnya di dalam Al-Qur'an. Silahkan, ini masalahnya, ini solusinya di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mau atau tidak mau melingkari jawaban tersebut ataupun melaksanakan jawaban tersebut. Nah, disinilah namanya manusia. Kadang-kadang kalau bahasa luarnya itu songong gitu ya. Sudah dikasih masalah, dikasih jawabannya, ini loh jawabannya. Oh, saya nggak percaya, ini bukan solusi yang jitu katanya. Nah, inilah. Artinya apa? Mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah makna tauhid. Mungkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan tauhid itu hanya meyakini Allah dan Rasul. Allah apa? Allah adalah pencipta, kemudian Allah memberikan petunjuk hidupnya yaitu Al-Qur'an. Rasul dibekali oleh hadis. Nah, saat ini kan percaya sama Allah tapi Al-Qur'annya nggak mau. Meyakini Rasul sebagai ittiba tapi tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk hadisnya. Nah, disinilah makna tauhid itu bagaimana ya. Tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dengan Al-Qur'annya, Nabi Muhammad dengan Al-Hadisnya. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya percaya sama Allah tetapi tidak percaya dengan Al-Qur'an, berarti tauhidnya bahasanya split. Split itu kata tukang besi, bakul besi itu batu split, batu pecah, berarti akidahnya pecah gitu kan. Kadang kalau bahasa luarnya lagi STMJ, sholat terus maksiat jalan, kadang-kadang waras, kadang-kadang kadang-kadang iya maksiat kayak gitu. Nah, inilah sistem ekonomi Islam itu terdiri dua pilar, yaitu pilar tentang fikih-fikih muamalahnya, bagaimana seperti tadi, apa itu riba, apa itu syirka, apa itu bagaimana percaloan dan sebagainya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah pilar-pilar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan manusianya tersebut. Bagaimana sandang pangan ya, kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, sekundernya, tersiernya terpenuhi. Bayangkan. Nah, itu Islam itu memberikan solusi sampai tuntas.
Jangan sampai kebutuhan pokok itu saat ini dalam Islam itu tidak boleh tidak tercukupi, harus tercukupi sandang, pangan, papanya. Manusia itu harus dicukupi kebutuhan rumahnya, makanan pokoknya dan pangannya, kesehatannya dan keamanannya. Bayangkan saat ini kita kasihan nih akibat tragedi corona ya. Di sekitaran alun-alun Majenang dan Cilacap itu terbanyak orang yang terkena ODP katanya. Ya. Apa Mas ODP? Orang duit penghasilan gitu ya. Buru-buru beli beras katanya. Bisa beli beras nggak bisa beli lauk. Bisa beli lauk nggak bisa beli gas katanya. Na'udzubillah. Itulah yang terjadi. Bagaimana pemenuhan Islam itu memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersiernya secara tuntas, secara benar-benar terpenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak polos tomo kalau bahasa Jawanya gitu ya. Dikasih bangsanya perangkat-perangkatnya yaitu otak, akal, kemudian bagaimana Allah memberikan sumber daya alam di dalam tanah, bagaimana agar dikeruk, dimanfaatkan agar itu semua untuk kemakmuran, kesejahteraan seperti tadi, keberkahan manusia, agar manusia tidak terlunta-lunta, orang kurang pangan, sakit itu harus bayar yang mahal atau tidak bisa mendapatkan pelayanan, sakit dan keamanan. Bayangkan. Ini sesuatu kebutuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi saat ini. Kasihan ya. Saat ini jangankan yang ODP yang penghasilan bawah, penghasilan menengah ke atas saja, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja itu masih masih kekurangan. Kalau bahasanya kalau PNS itu gajinya 5,7 ya. Itu 5,7 itu artinya tanggal 5 nampak, tanggal itu wis mumet gitu ya. Ternyata sisanya cuma 500.000 sudah dipotong untuk angsuran ini, mobil, angsuran rumah, angsuran ini dan sebagainya. Jadi sisanya 5,7 itu ya itu tanggal 5 nampak, tanggal 7 sudah mumet, kelabakan, harus tutup lubang, gali lubang dan sebagainya. Nah, inilah maka kenapa kalau sistem ekonomi kapitalis ada, sistem ekonomi komunis ada dan bahkan diterapkan, mengapa untuk membahas sistem ekonomi Islam saja tidak boleh kayak gitu ya. Bahkan tidak ada fikih bab riba saja ini booming di Indonesia itu kurang lebih kesadaran tentang hijrah orang-orang pengusaha muslim yang tadinya terjerat riba kemudian sadar bahwa riba itu haram itu kurang lebih tahun 2015-an. Padahal bab riba ini sudah 1400 tahun yang lalu sudah ada dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 275 itu berarti 1400 tahun yang lalu itu sudah ada. Bayangkan, umat Islam yang notabene terbesar kemudian berilmu, kemudian tiap hari baca Quran dan sebagainya, memahami bab riba saja masih ya kemarin-kemarin saja. Bahkan memahaminya pun itu kan kata antum haram, kata kiai saya ya bolehlah wong itu yang mengeluarkan adalah ini dan itu sebagainya. Nah, ini masih ada perdebatan padahal sudah jelas bahwa bab riba itu haram, itu jelas qat'i subut dan qat'i dilalah, tidak ada perbedaan dan tidak ada beda pendapat. Udah titik, tinggal kita laksanakan dan kita tinggalkan. Mungkin itu awalannya yang bisa saya sampaikan. Jadi kenapa kalau ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis kenapa harus juga ada sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam ini juga harus diketahui oleh umat. Kalau tidak diketahui oleh umat, nanti umat pasti akan kembali lagi kepada sistem ekonomi ribawi, ekonomi komunis yang menghalalkan segala cara ya. Kalau bahasa teman saya itu bal-bal kedibal aspal bedi untal gitu ya. Apa saja pun tidak tidak memikirkan halal haram lagi. Tetapi yang penting bagaimana seperti tadi mendapatkan materi dan sukses. Ya, baik, terima kasih atas pembukaannya dari Ustadz Abu Hasna ya tentang ekonomi syariah. Ya, jadi silakan sahabat sekalian yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, kita ngobrol santai saja karena ya nggak usah serius-serius banget gitu, karena udah sekarang lagi serius-seriusnya orang stres. Dapat berita katanya hari ini sudah nyampe 2000 berapa itu
lebih tiap hari nambah terus kasusnya ya. Nah, malam hari ini silakan monggo yang bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya tentang ekonomi syariah bisa langsung bertanya ya di komen, insya Allah nanti akan dijawab tentunya ketika pertanyaan-pertanyaan itu harapannya sesuai dengan apa yang disampaikan atau sesuai dengan materi. Dan jangan lupa silakan bisa bantu di like ya, kemudian di share, dibagikan. Semoga insya Allah dengan membagikan salah satu bentuk kita beramar ma'ruf ya, mengajak menyampaikan kebaikan kepada saudara seiman kita ya, walaupun enggak seiman pun enggak masalah, karena ternyata ekonomi syariah juga di negara-negara yang notabene mereka sebagian besar penduduknya non muslim juga ternyata jadi bahan lirikan juga ya, kan alternatif. Ya, kalau contoh dari segi mata uangnya saja mereka sangat menyimpan yang namanya emas gitu ya, apalagi dari yang lainnya. Nah, Ustadz tadi kan dari awal itu disampaikan memang seolah-olah kita itu disengaja untuk tidak tahu tentang ekonomi syariah. Ya, jadi mungkin sekolah dari SD kayaknya, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi kalau yang umum ya beda, kalau misalkan yang di madrasah mungkin ya sedikit ada materinya. Tapi kalau yang umum jelas mungkin rata-rata hampir tidak ada. Bahkan saat kuliah pun materi keagamaan pasti hubungannya cuman ya hal-hal yang itu aja, kadang pelajaran SD pun diulang kembali ketika kuliah gitu. Berarti memang seolah-olah disengaja nih Ustadz ya tentang bagaimana umat itu tidak tahu tentang ekonomi syariah. Nah, dengan melihat kondisi kayak gini, ya strategi kita ini bagaimana, Ustaz? Dikala orang Islam sendiri yang tidak sedikit yang tidak paham tentang ekonomi syariah, mau tidak mau kan kita harus ada solusi. Kalau kita menyalahkan kondisi juga tentunya ya mau udah adanya kayak gini. Ya, bagusnya untuk strategi ke depan kita agar umat ini tidak terpuruk ya, apalagi sampai menggunakan ya tadi transaksi dan sebagainya menggunakan yang tidak Islam atau tidak sesuai dengan syariah gitu. Ini gimana Ustaz melihat kondisi yang saat ini? Memang tadi disampaikan di awal bahwasanya memang seolah-olah kayak disengaja kita ini, disengaja tidak tahu tentang ekonomi syariah. Ya, tapi kita mungkin bagusnya ini solusi yang saat ini yang harus kita lakukan, bagaimana agar umat paham tentang ekonomi syariah itu sendiri. Mungkin Ustadz ini solusinya ini bagaimana ini? Ya, seperti tadi, kenapa kesengajaan ini dibikin oleh orang-orang atas. Orang-orang atas ini kalau bisa kita lihat dari sebelum tahun 45 yaitu Inlander, menirnya, kompeni Belanda biasanya dengan para demangnya yang menjadi ininya agar dialah mereka berkuasa. Kemudian setelah kesini pun masih tetap karena mereka seperti tadi goriza bako perasaan dalam manusia pengen selalu di atas itu naluriah yang wajar dan alamiah saja. Tetapi begitulah ketika caranya yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an maka akan menimbulkan yang disebut dengan fasad, kesengsaraan kepada manusia-manusia lainnya. Nah, ini tentu saja seperti tadi ketika sejarahnya seperti itu, memang tidak lepas dari kalau dari misi dari Freemasonry itu 3G itu gold, gospel dan glory itu memang ya pribumi itu harus tetap ada di bawah, kalau bahasa kastanya kasta sudra gitu ya, tidak boleh naik tidak boleh naik ke kasta yang satria, brahmana atau yang lainnya kayak gitu ya. Udah pokoknya jalur wong cilik gitu ya, kalau bahasa petugas partainya gitu ya, wong cilik saja gitu. Tidak boleh karena akan membahayakan dalam tanda kutip posisi mereka. Nah, solusinya yaitu solusinya adalah kepada mereka-mereka yang mempunyai ilmu, mempunyai sakofa dan sebagainya untuk didakwakan, sampaikan. Karena Rasul juga tugasnya adalah hanya menyampaikan Islam dari A sampai Z, dari akar sampai daun, sampaikan. Nah, tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, ibarat dagang jualan, misalkan si fulan jualan masker dan sanitizer, tetapi
ditutupi kelambu terus. Ya orang bertanya ketika lewat pasar, itu sih jualan apa? Jualan combro apa? Jualan apa? Ternyata padahal faktanya dia adalah jualan masker dan hand sanitizer. Begitu juga ketika kita seorang pendakwah, seorang alim, seorang ustadz, seorang yang berilmu, sampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sampaikan. Ya, yang menyenangkan, yang membuat resiko ataupun yang tidak adalah sampaikan. Ya, mungkin bab riba bahasanya. Saya sering kepada ustadz-ustadz para kiai sampaikan, jangan takut. Aduh, jamaahku nanti merotoli kayak gitu ya bahasane. Karena sebagian besar terjerat dalam THR, terjerat hutang riba kayak gitu ya. Dari kelas BCA sampai kelas bank yang bank ucak-ucak gitu ya. Nah, bank titil gitu ya. Nah, ini seorang kiainya ataupun ustadznya, gurunya itu takut menyampaikan. Nanti gimana kalau menyampaikan? Nanti jamaah saya nanti tersentuh kayak gitu kan. Bukan tersentuh dalam arti dia menjadi sadar, tapi menjadikan dia mungkin jadi sakit hati dan sebagainya. Atau kalau ini dia penyokong dana terbesar bagi majelis ini dan sebagainya, nanti kalau dia terkena kepentok nanti dia tidak akan memberikan donasinya lagi gimana. Nah, ini pikiran-pikiran seperti itu harus kita hilangkan. Kita dakwah ya karena lillahi ta'ala, bukan karena hal-hal yang lainnya. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bab riba haram ya, tetap katakan itu haram. Nah inilah nanti makanya penambahan wawasan itu akan menjadi menjadi kunci ya. Seorang kiai mungkin harus menguasai tentang bab kredit tanpa agunan, mungkin harus memahami apa kredit multiguna, leasing, apa itu asuransi, apa itu koperasi dan sebagainya, sehingga seorang ustadz atau kiai itu bisa memahami fakta yang ada kayak gitu ya. Jadi akan memberikan solusi-solusi kepada kepada jamaah. Nah, inilah. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tidak ada kecuali lain adalah dengan dakwah. Dengan dakwah kita menyampaikan. Di mana forumnya? Forumnya banyak sekali saat ini mungkin ya, di media sosial, di YouTube, alhamdulillah bab kupasan-kupasan tentang bab riba, tentang hijrah dan sebagainya itu sudah begitu banyak ya. Sudah membooming alhamdulillah, sampai membuat ketar-ketir juga pihak-pihak lembaga keuangan bagaimana caranya agar memproteksi. Bahkan dia juga mengambil ustadz-ustadz yang bagaimana mengambil orang-orang yang bisa dipilih untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal gitu ya, demi sebuah harga dunia. Nah, ini maka pentingnya adalah dakwah terus-menerus yang konsisten, tanpa putus asa, tanpa takut dengan resiko-resiko yang ada. Misalkan takut kehilangan amplop, kehilangan jamaah, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan dan sebagainya. Tetapi kita bisa sampaikan, karena tugas Rasul dahulu ada 4, yaitu salah satunya adalah menyampaikan apa yang dalam Al-Quran itu kepada kaum Quraisy, tidak ditutup-tutupi. Ya, jadi 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz itu disampaikan oleh Rasulullah. Ya, suka tidak suka kaum Quraisy, suka tidak suka orang munafik, orang Yahudi di Mekah dan Madinah, inilah Al-Quran. Nah, dengan terus-menerus inilah, insya Allah, karena pada waktunya nanti kaum muslimin akan merasa tersadarkan bahwa iya, karena seperti tadi alamiahnya kaum muslimin, orang-orang beriman adalah meyakini bahwa yang benar itu benar, meyakini yang halal itu halal, yang haram itu haram. Hanya saja kadang-kadang adalah gengsi menjadi tabir, menjadi penutup, gengsi, kemudian hal-hal yang lainnya yang menjadi tabirnya. Kalau gengsi dan tabir-tabir lain ini yang dibuka, insya Allah mereka akan membuka diri, karena secara alamiahnya, secara fitrahnya, Islam itu sesuai fitrah manusia, menenteramkan hati dan menyejukkan akal manusia. Baik, jadi solusinya ya
harus dakwah ya Ustaz ya. Sampaikan apa adanya, tidak tebang pilih mana kira-kira materi-materi yang sejuk, yang tidak membuat jamaah panas dihindari, jangan seperti itu ya, tapi harus disampaikan secara utuh. Cuman terkadang gini, ada yang menyampaikan ketika dakwah ya lihat takarannya gitu kan, jangan asal loh, ibaratnya orang anak SD dikasih materi SMA gitu, nanti meledak kepalanya gitu. Orang bilang seperti itu. Jadi jangan bahas misalkan masalah ekonomi syariah dulu, bahas masalah riba dulu. Anak SD dikasih materi SMA nanti kepalanya ya nggak muat, nah, nanti bukan jadi ini malah jadi lari. Ada yang menyampaikan seperti itu Ustaz ini. Ya, mungkin solusinya gimana ini? Ya. Sebenarnya karena memang seperti tadi bagaimana dia melakukan pemahaman yang karena pemahaman itu ada 3, pemahaman dangkal, mendalam, dan mustanir. Nah inilah yang saat ini 80% itu adalah yang pemahaman dangkal, ya kan? Coba kalau kita lihat faktanya, anak-anak SD kita lihat buku-buku ya, dengan adanya corona ini, anak-anak pada di rumah, orang tua coba mengikuti, bayangkan apa yang dipelajari oleh anak-anak kelas 2 SD, bayangkan ini jelimet nggak masuk akal di orang tua kita, sampai kita uruslah seadanya saja, coret-coret aja, ya itulah. Nah mungkin seperti tadi pemahaman mendangkal ini karena sabikohnya yang kurang, ya kan? Sabikoh itu artinya informasi-informasi yang datang itu segitu-segitu aja. Nah mungkin saya sering mengatakan, nek ngomong aja sing kadoan lah gitu. Lah antum udah dakwah 20 tahun, ibaratnya kayak roller blade gitu ya, kayak yang di fitnessan itu. Di ininya running tag-nya sudah 30 km, padahal masih di situ-situ aja di fitness yang ada di gedung fitness itu. Padahal alatnya itu sudah menunjukkan 34 km berarti sudah sampai Banjar harusnya. Nah, begitu ya. Padahal masih di situ-situ juga. Nah, antum sudah dakwah 30 tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan berbagai majelis sudah diinikan, itu saja. Kenapa nggak meningkat? Ya kan pertanyaan seperti itu. Apakah antum cuma dapatnya dari guru antum ketika dulu berguru itu segitu-gitu aja? Kan enggak. Nah, itu ya. Kenapa? Ya seperti tadi, itu hanya alasan-alasan yang mungkin agar dibuat masuk akal. Wah, aja kadoan gitu ya. Lah kalau enggak kadoan, antum udah dakwah sejak dari start tahun berapa sampai akhirnya harusnya sudah ibarat lari 42 km, lari maraton itu sudah 38 gitu ya, tinggal sisanya. Ya ini masih 100 meter lari sprint aja, ya kan? Ya nanti diketahui nama Usain Bolt gitu ya. Usain Bolt sudah lari 100 meternya sudah 9 detik, dia lari 100 meternya masih 30 detik kayak gitu ya. Karena kebanyakan makan apa gitu ya sebagainya. Karena kena penyakit kronis riba, akhirnya tidak bisa lari gitu ya. Iya dagangnya segini aja, omset segini aja dan sebagainya, nggak bisa lari dan sebagainya. Nah ini mungkin seperti tadi pemahaman fakta, kemudian menambah pengalaman itu penting tadi. Jadi kita nggak mungkin satu komunitas dengan ini saja, ya nggak dapat ilmu yang lainnya. Kalau coba kita menambah dengan yang lainnya, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan fakta-fakta yang luar biasa, yang ajaib, yang itu akan menambah wawasan kita. Oh ternyata dunia itu luas dan luar biasa. Ya, terima kasih Ustadz ya. Jadi tadi jangan pakai alasan ya, belum saatnya nerima ilmu tentang ekonomi syariah. Kalau dengar riba sudah langsung menghindar. Kalau ada ayat-ayat tentang riba langsung dilewati, cuman dibaca artinya dan sebagainya, tapi tidak ditafsirkan secara mendalam. Padahal itu sangat penting sekali. Ya, jadi silakan sahabat sekalian ya, jangan lupa kalau ingin berbagi ya, boleh berbagi ilmu, mau pertanyaan juga boleh, silakan bisa di komentar ya, di komentar di FB. Jadi insyaallah kita akan live ya dari maghrib sampai dengan Isya. Ini alhamdulillah nih di sini Mulyasari hujan deras. Ya, insya Allah tidak menjadi halangan karena ini lagi musimnya, memang tidak boleh kajian secara umum.
mengumpulkan massa. Makanya dari Abah Community, ya, jadi Abah Community kemarin udah disampaikan Abdurrahman bin Auf Community, ya, jadi Abdurrahman bin Auf Hijrah Community, maaf, ini lengkapnya. Jadi sebuah komunitas yang bergerak untuk ya jadi wasilah orang-orang yang ingin hijrah dari yang tadinya mungkin tadi belum paham tentang ekonomi syariah, tapi kemudian esoknya lebih baik lagi ingin dalam prakteknya menggunakan ekonomi syariah. Ini jadi penyelenggaranya, inisiatornya dari Abah, komunitas Abah yang beralamat di Jalan Kauman, ya, di Jalan Kauman. Jadi setiap kalau hari-hari normal biasanya seminggu sekali ada acara kopdarnya. Pertemuannya setiap malam Sabtu dari Ba'da Isya sampai dengan selesai. Ada kajiannya, ada tadarusnya, kemudian kita sharing-sharing bisnis, ya, dan juga berbagi masalah, ya. Dan juga harapannya ada solusinya juga, tidak ngasih masalah tapi kemudian tidak ada solusinya. Ya, itu Abah, ya, sekitar kegiatan Abah. Jadi acara ini juga acara NBA ini adalah acara yang disponsori diselenggarakan oleh Abdurrahman bin Auf Hijrah Community. Ya, jadi silakan yang ingin bertanya bisa di komentar boleh. Ya, kalau malam hari ini belum bisa dijawab, ya bisa di pertemuan yang akan datang karena ini waktunya sudah mendekati waktu Isya. Jadi mungkin Ustadz sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, sebelum disimpulkan kira-kira materi ke depan yang akan kita bahas lebih dalam, biar ini para penonton apa para pemirsa ini, ya, biar menunggu ini, ya, pertemuan yang akan datang yang mau dibahas apa kira-kira, ya, biar menjadi motivasi buat para pemirsa di rumah di mana saja berada untuk bisa menunggu kehadiran, ya, tentang NBA, ya, materi tentang ekonomi syariah. Silakan Tad, sebelum ditutup disimpulkan, tapi sebelumnya materi ke depan yang akan dibahas kira-kira apa? Silakan. Ya, karena memang pertemuan itu adalah forum yang kadang-kadang bisa umur panjang, kadang-kadang bisa umur pendek, ya. Kayak kemarin kita akan ada umur panjang, ternyata tidak disangka ada Mr. C gitu, ya. Akhirnya semua apa-apa ya, akhirnya terpendingkan dan tergagalkan gitu. Nah, karena besok kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang sistem ekonomi Islam, saya akan membedah dulu, ya. Ibarat dokter itu akan kita bedah apa sistem ekonomi kapitalis gitu, ya, dan praktek-praktek yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat itu masyarakat juga tidak paham. Karena memang tidak pernah dijelaskan, tidak pernah dikaji, dikupas, dikubis, ya, kupas habis dalam istilah para coachnya. Apa itu tentang bank, apa itu tentang leasing, asuransi, tentang koperasi dan sebagainya, ya. Karena seperti tadi ini sudah tercelup, kalau bahasa agamanya tersibgoh, ya. Tersibgoh itu sudah 45 tahun sampai sekarang, berarti berapa? Ya, seumur negeri kita, ya. Itu kita kaum muslimin itu tersibgoh dengan sistem ekonomi kapitalis, begitu begitu mengenalnya lah, begitu dekatnya, akrabnya, koribnya dengan bank, dengan leasing, dengan koperasi, dengan asuransi, dengan multi level, dengan bursa efek dan sebagainya. Nah, ini akan kita kupas habis. Nah, ini mengapa kita kupas habis? Karena kalau tidak dikupas habis, nanti pasti akan merasa bahwa ini adalah sumber pendapatan gitu kan, sumber keberkahan di sini kayak gitu, sumber kekayaannya di sini gitu kan, tidak di sini. Nah itu mindsetnya masih di sini. Kalau kita nggak dari sini, kita nggak akan kaya dong, Mas, gitu, ya. Kalau saya nggak dapat dari ini, saya nggak akan melejit seperti ini, nggak bisa dapat Fortuner, nggak bisa membangun rumah mewah dan sebagainya. Nah ini kalau tidak dikupas habis, tidak disadarkan, pasti dia nggak akan berpindah. Ibaratnya kalau ada bebek 70 yang bodol, ini kemudian ada satu lagi ada motor yang terbaru NMAX gitu, ya. Nah, kalau dia nggak menyadari ini sampai 70 itu bodol, dia pasti akan nganggone sing
saya bebas gitu kan. Padahal ini adalah super jitu dan paling mutakhir, modern, keren dan sebagainya dan handal gitu. Tapi kalau mindsetnya gege apik, usah sing liya-liyane, nah pasti dia nggak akan berpindah. Kalau bahasanya, kalau internal powernya dia nggak mau berubah, walaupun kita mendapat mengasih external power, ya orang gelem bahasanya gitu ya. Nah inilah maka kita yang akan membedah ini dulu, kemudian mereka tersadarkan, kemudian baru mereka pindah seperti tadi. Oh iya ternyata riba itu haram. Ini adalah sumber si abang ini adalah sumber produksi riba. Oh jadi tinggalkan. Kalau enggak, wah ini kalau enggak dari sini ya masih, nah dia pasti akan kakinya pasti dua-duanya akan ada ditenggelamkan di sini. Enggak mau satu kaki pun gitu ya. Satu kakinya untuk mencoba hijrah untuk ke yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sedikit mohon maaf bila kekurangan karena mungkin kekilafan dan kekurangan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat sekalian ya tentang ekonomi syariah. Kita baru pembukaan pada malam hari ini dan insya Allah ke depan kita akan kupas lebih mendalam lagi, kita bedah lagi ya. Jangan sampai ya tadi disampaikan seolah-olah yang sekarang kita pakai itu yang udah yang terbaik, padahal ada yang lebih baik lagi dari yang ternyata selama ini kita pakai. Dan insya Allah itu yang dari Allah ya, yang mau tidak mau harus kita pakai gitu, karena itu dari syariah yang notabene dari agama kita yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat sekalian, insya Allah sampai ketemu hari esok ya dengan ustadz yang berbeda lagi ya, bersama acara NBA ngobrol bareng Abah Abdurrahman bin Auf Hijrah Community. Insya Allah kita ketemu esok hari dalam jam yang sama. Dan jangan lupa untuk dibagikan, insya Allah materi yang disampaikan bermanfaat. Dan tidak lupa juga silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran dan kritiknya juga boleh silakan di komentar, insya Allah untuk perbaikan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita esok hari. Jazakumullah khairan katsir. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.